Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen Universitas PGRI Madiun, program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, program pasca sarjana Universitas PGRI Madiun. Nama Dr. Dwi Rohman Soleh, SSMPD, NIK 110841, golongan pangkat 3B Penata Muda, jabatan akademik asisten ahli, alamat Desa Sidorjo, Kecamatan Saladat, Kabupaten Madiun. Pada kesempatan ini saya mengampu mata kuliah kurikulum, pengkajian kurikulum dan pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia pada program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bobot SKS pada mata kuliah ini 2 SKS, ditempuh pada semester 2. Di status mata kuliahnya wajib. Adapun deskripsi mata kuliah pengkajian kurikulum dan pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia ini adalah mata kuliah ini menyajikan dan mendiskusikan beberapa pokok bahasan, yaitu perubahan kurikulum dari mulai KTSP, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan pengembangan bahan ajar berdasarkan kurikulum pada saat ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, harapannya adalah mahasiswa menguasai tentang rasional perubahan kurikulum dan pengembangan silabus RPS, perubahan dan karakteristik kurikulum 2013, kurikulum Merdeka dengan pendekatan saintifik, dan dapat mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar. Adapun pertemuan direncanakan 16 kali pertemuan. Yang pertama 14 pertemuan itu adalah teori, kemudian 1 untuk UTS, kemudian 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Dalam setiap pertemuan, pertemuan pertama, kemampuan akhir yang direncanakan untuk mencapai capaian pembelajaran yang pertama adalah memahami terminologi kurikulum dan latar belakang pembaharuan kurikulum. Yang kedua nanti memahami kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga memahami pengertian KTSP, prinsip-prinsip pengembangan KTSP dan acuan pengembangan KTSP. Kemudian pertemuan berikutnya keempat, memahami mengenai struktur KTSP dan pengembangan silabus. Kemudian perencanaan yang berikutnya, pertemuan kelima dan keenam, yaitu memahami mengenai konsep dan karakteristik kurikulum 2013. Kemudian yang ketujuh, memahami mengenai konsep kurikulum Merdeka. Kemudian pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian yang ke-9, pertemuan ke-9 memahami pengembangan bahan ajar. Kemudian yang ke-10, pertemuan ke-10 memahami prinsip pemilihan bahan ajar. Yang pertemuan ke-11 memahami langkah pemilihan bahan ajar. Kemudian ke-12 memahami urutan pemilihan bahan ajar. Kemudian ke-13 memahami pendekatan urutan pemilihan bahan ajar. Kemudian ke-14, pertemuan ke-14 memahami pertimbangan membuat bahan ajar yang di dalamnya nanti mempelajari bagaimana substansi materinya, kelengkapan materi, kemudian urutan pengetahuan, kemudian kebenaran materi, penggunaan bahasa, dan tata perwajahan di bahan ajar. Pertemuan ke-15 yaitu mengembangkan bahan ajar sesuai dengan SK dan capaian pembelajaran yang ditentukan. Kemudian pertemuan yang terakhir ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun beberapa data referensi ada 13 yang nanti akan ditayangkan lebih lengkap di layar monitor. Berikut
video pembelajaran pada mata kuliah pengkajian kurikulum dan pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan bahan ajar cetak ini di dalamnya nanti ya, bahan ajar, ada pembelajaran, ada proses belajarnya, metode yang digunakan, media pembelajaran, seperti itu. Pengembangan bahan ajar. Kemudian bahan ajar, ya, bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru pendidik dan siswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang intinya adalah unik. Jadi bahan ajar ini unik untuk audiens tertentu. Kemudian lebih khusus atau spesifik untuk tujuan bentuk-bentuk bahan ajar itu ada cetak, kemudian audiovisual, kemudian audio, visual saja, kemudian multimedia. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan membahas di bahan cetaknya tadi, bahan cetak. Ya, bahan cetak itu berupa buku, modul, leaflet, lembar kerja siswa, dan lain-lain. Kemudian di audiovisual, ya video, film, VCD, atau mungkin ini sudah tidak banyak ya, bisa melalui audiovisual, bisa ya YouTube itu ya, link YouTube bisa dibuka dan seterusnya. Kemudian audio, radio, kaset. Kalau kaset sebenarnya sudah tidak banyak ya. Audio ini lebih ke pendengaran sebetulnya. Apakah masih bisa Pak untuk dimanfaatkan di proses pembelajaran yang terkini? Masih bisa untuk mendengarkan itu. Mendengarkan visual, ya, Pak, foto, gambar yang sebetulnya sangat menarik ini ya. Untuk bahan ajar untuk visual ini. Jadi kalau foto, apalagi tren-tren sekarang gitu ya, kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini itu sangat bagus seperti itu. Kemudian multimedia mungkin jadi interaktif, ya. Di dalamnya juga bagian dari internet dan seterusnya. Kemudian ini contohnya, ya, contoh seperti itu. Contoh. Kemudian bahan ajar, kemudian versus buku teks, gitu ya. Bahan ajar bedanya sebetulnya, ya. Jadi kalau bahan ajar ya merupakan bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, kemudian yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, seperti itu. Kemudian kalau buku teks itu merupakan sumber informasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasarkan bidang ilmu tertentu. Ya, seperti itu. Buku ajar ya, mohon maaf ini bukan bahan ajar seperti itu. Kemudian terkait dengan peran bahan ajar ya, bagi guru ya, bahan ajar. Yang pertama pasti untuk kalau kita punya bahan ajar ya, menghemat waktu guru dalam mengajar. Bahan ajarnya sudah ada. Ya. Kemudian karena bahan ajar sudah tersedia, pasti peran guru dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Ya, pasti seperti itu. Pak, apakah memungkinkan terkait dengan perubahan ini seperti itu? Banyak kan memang siswa itu lebih pada ya kita ndulang dalam bahasa Jawanya, ndulang seperti itu. Mudah-mudahan akan bergeser nanti Bapak Ibu. Seiring zaman itu pasti bergeser. Mungkin dalam bidang teknologi, IT dan sebagainya pasti
anak-anak kita itu lebih terampil di sana. Kemudian meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Interaktif. Jadi bagaimana ini proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif dengan beberapa tadi saya sampaikan contoh-contohnya tadi, dengan contoh-contohnya tadi, kalau bahan cetak ada buku, modul, audiovisual itu ada video, film, yang di dalamnya juga mungkin bisa diambil dari YouTube misal, vlog misal, audio mungkin kalau radio, oke lah mungkin banyak yang tidak kenal, mungkin masih asing gitu radio, seperti itu, visual sama seperti itu. Jadi ini sebetulnya sudah banyak terkait dengan beberapa hal tadi, ya proses menjadi lebih efektif dan interaktif. Kemudian dengan peran bahan ajar bagi siswa, ya kalau tadi peran bahan ajar bagi guru menghemat waktu dalam mengajar, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi fasilitator, kemudian meningkatkan proses pembelajaran lebih efektif dan interaktif. Memang untuk kelas rendah memang perlu juga pendampingan yang dominan, tetapi untuk kelas menengah, saya pikir ini akan menjadi efektif dan interaktif itu kalau sesuai. Kesesuaian nantilah ini yang akan menjadi tantangan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana memilihnya tadi? Seperti itu. Sesuaikan dengan karakter anak, seperti itu. Mungkin pemanfaatan kesenian, atau sekarang kalau Agustusan itu ya apa yang menjadi tren misal. Dari foto-foto karnaval misal itu kan bisa dimanfaatkan, jadi bahan ajar. Siswa diberi tugas untuk memfoto kegiatan peringatan 17 Agustus misal. Jadi itu kan banyak sekali mungkin kegiatan peristiwa-peristiwa dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia misal. Siswa disuruh mendeskripsikan misal cerita-cerita yang unik, lomba-lomba yang unik yang ada di lingkungannya misal. Itu akan menarik seperti itu. Jadi akan meningkatkan proses pembelajaran ini menjadi interaktif. Jadi banyak sekali sebetulnya media-media atau bahan ajar ini yang bisa dimanfaatkan yang ada di sekitar Bapak Ibu guru. Kemudian berikutnya peran bahan ajar ini bagi siswa, ini dari siswanya. Dari siswa. Seperti apa Bapak Ibu terkait dengan peran bahan ajar bagi siswa ini? Siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain, seperti itu. Jadi melalui aplikasinya misal, di gadgetnya masing-masing atau di HP-nya masing-masing kan bisa. Tetapi perlu juga pendampingan Bapak Ibu, ya ada kelebihan dan kekurangannya yang jelas. Tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain. Jadi mungkin dengan belajar, kalau cetak ya mungkin lembar kerja siswa, atau mungkin buku yang bisa diunduh, misal Bapak Ibu gurunya membuat modul atau membuat buku, atau ringkasan materi yang di blognya misal, di blog, di blognya masing-masing Bapak Ibu guru. Jadi kemarin ada kakak tingkatnya yang juga meneliti kajian nilai moral itu dimasukkan di blog, Nah ini dijadikan bahan ajar bagi siswanya atau
peserta didik yang diajar. Gitu. Ini kalau peran bahan dalam pembelajaran ya bisa klasikal, individual, kelompok. Gitu, ciri-ciri bahan ajar. Ciri-ciri bahan ajar. Ya harus menimbulkan minat baca. Ya, ditulis dan dirancang untuk siswa atau peserta didik. Kemudian menjelaskan tujuan instruksional dan seterusnya. Ini sistematika seperti itu. Butuhkan, bisa dimanfaatkan itu saya yakin juga tidak ada yang tidak bermanfaat, pasti bermanfaat. Jadi bagaimana kerangka penulisan modul, pedoman modul, pengembangan dan sebagainya, harapannya kan ini lebih dari hal yang sederhana menjadi hal yang menjadi interaktif, dan seterusnya seperti itu. Dari beberapa hal ini tadi Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Terima kasih Bapak waktu yang telah diberikan. Untuk masalah bahan ajar cetak, untuk SMP 8, mulai tahun 2022, untuk sekolah inklusi. Artinya, ada siswa yang ada kebutuhan khusus. Pertanyaan saya Bapak, untuk bahan ajar cetak ini untuk anak inklusi, apakah ini bisa diterapkan? Matur nuwun, matur mawon. Terima kasih Bu Nunu. Ya, sekolah memang punya kewajiban Bu, menerima anak-anak yang inklusi. Ya, yang inklusi seperti itu. Ya, kita memang harus menyesuaikan Bu, menyesuaikan dengan kebutuhan dari anak seperti itu. Tidak mudah bahwa guru harus menyediakan bahan ajar cetak. Memang melihat terkait dengan kebutuhan si siswa, kalau itu selain hal lain, pasti harus ada pendampingan dari orang tua juga, Bu. Bahan cetak sesuai dengan kebutuhan dari si anak, gitu loh, memang butuh tidaknya satu sebetulnya untuk yang inklusi itu. Orang tua ini yang juga memegang peranan penting terkait dengan bahan cetak. Masih dibutuhkan, Bu. Mungkin kalau cetak itu mungkin orang tua bisa membacakan seringkali dan sebagainya, itu akan juga membantu. Tetapi di dalam sekolah pun, mohon maaf, di dalam sekolah pun si guru pun tidak tersita waktunya, waktunya untuk si siswa inklusi ini kan seperti itu. Itu memang butuh keikhlasan, Bu. Butuh keikhlasan dari guru, keikhlasan orang tua, agar bagaimana si siswa ini juga pun bisa mendapatkan materi sesuai dengan anak-anak yang lain. Butuh kesabaran, butuh keikhlasan, pasti. Misalnya ini sudah 2, ini mungkin masih 1. Teman-temannya sudah 4, ini masih 1. Nah, ini kan butuh keikhlasan dan ketelatenan, kesabaran dari Bapak Ibu guru dan orang tua terutama. Dan keberagaman ini sebetulnya yang akan menjadi puncaknya di Indonesia kan, keberagaman, perbedaan ini harapannya adalah semua sama akan menjadi mempunyai hak yang sama. Seperti itu dulu. Mungkin ada lagi? Bapak matur nuwun. Dulu. Pak Mul. Pak, siap. Pertanyaan saya kebalikannya Bu Nunu Pak. Tadi kan dari sisi siswa. Sekarang kalau dari siswa, dari sisi guru atau pengajar, sejauh mana bahan ajar khususnya cetak
ini nanti tidak mendominasi peran guru, sehingga guru itu kadang-kadang apa ya, sudah jaga kayak gitu loh Pak, jaga ke bahan ajar itu. Padahal kadang-kadang bahan ajar itu tidak sesuai dengan siswanya. Nah ini yang pertanyaan saya itu gimana supaya kita itu menyikapi bahan ajar berfungsi tapi peran guru juga berfungsi yang benar gitu Pak Dwi. Terima kasih. Gini, ya Pak Mul, sepakat ya terkait dengan bahan ajar tadi. Jadi guru ya, tidak menggantikan secara modul atau bahan ajar ini tidak serta merta lepas ya, tugas guru tidak seperti itu. Jadi bagian dari guru itu harus juga produktif, ya. Harus produktif, membuat buku, ya. Bisa buku ajar, bisa lembar kerja siswa, ya. Terutama ini memang terjadi Bapak Ibu, dimanapun, ya, di tingkatan sekolah satuan pendidikan apapun, memang kadang Bapak Ibu guru jaga nih. Jadi sebetulnya kembali lagi pada tupoksi, ya. Guru itu seperti apa? Sebetulnya kita manut undang-undang saja lah seperti itu. Oh, kita menjadi pengajar, oh kita menjadi fasilitator dan sebagainya. Itu kan pada tahapannya saja ya. Sebagai fasilitator, sebagai kontributor dan sebagainya itu kan tahapan-tahapan saja. Jadi kita melihat beberapa perkembangan, ya, mohon maaf, perkembangan pembelajaran di kita. Kalau zamannya Pak Mul dulu atau mungkin zaman saya dulu di SD, didulang Pak, seperti itu. Bahasanya Jawa didulang. Oke. Yang mau membaca buku ke perpustakaan itu saja bisa dihitung jari. Bahkan buku itu tidur nyenyak di perpustakaan dengan debu-debu kan seperti itu. Sudah berbeda sekali. Nah, anak sekarang juga apakah sama-sama Pak seperti itu? Ya. Sebetulnya pembelajaran sekarang ya dengan pada masa itu zaman panjenengan tahun 90-an, tahun 80-an ya mau membaca itu kalau termasuk saya ini buku yang diberikan guru atau buku yang dipinjamkan oleh sekolah itu kemauan membacanya kalau ada besok mau ujian. Saya yakin itu. Mahasiswa S1, S2, bahkan S3 mungkin ya sama Bapak Ibu. Jadi bagaimana ini menjadi biar berjalan beriringan ya, budaya literasi, budaya baca, ya, budaya belajar ya, itu memang ya tidak serta-merta seperti kantong Doraemon kan, tidak. Jadi memang butuh proses. Ya. Kemudian ya buku itu bisa disusun, ya. Salah satu latar belakangnya adalah bagaimana guru itu melihat kesulitan siswa. Ya. Kesulitan siswa. Salah satu ini tadi ya, latar belakang penyusunan atau penulisan buku ajar misal atau modul atau siswa adalah melihat kondisi kesulitan siswa. Satu. Pak, kalau kesulitan guru juga iya. Kesulitan guru itu bukan pada materi sebetulnya. Jadi mencocokkan kompetensi siswa. Tadi ada yang kecepatannya juga tinggi, kecepatannya sedang, ada kecepatnya rendah misal. Nah, bagaimana ini buku ini atau modul ini atau lembar kerja siswa ini bisa mendampingi siswa saat belajar di rumah, saat belajar di perpustakaan, di waktu luang. Ini harus menjadi pertimbangan juga. Jadi bagaimana kesulitan-kesulitan ini bisa teratasi dengan tadi bahan ajar misal. Tidak hanya dalam bentuk bahan cetak saja, tetapi juga hal yang audio visual atau multimedia.
Ini yang perlu dipikirkan bareng-bareng oleh kita. Kemudian tadi guru seperti itu. Yang mengetahui kesulitan guru, kesulitan siswa itu dari pengamatan panjenengan. Itu yang perlu jadi pertimbangan-pertimbangan untuk kita menyusun bahan ajar atau menentukan bahan ajar seperti apa. Seperti itu. Saya pikir itu, Pak Mul. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya, Pak. Ini dalam kebetulan kan basicnya dari SMK, Pak. Ini mau bertanya tentang bentuk bahan ajar yang pertama, Pak, bahan cetak. Kebetulan kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, kemudian di situ fokusnya ada capaian, tujuan, kemudian alur. Nah, rata-rata dari kita, Pak, memang sudah terkoneksi dengan LMS, Learning Management System, kemudian modul itu sendiri cenderung berupa file, Pak, berupa file tanpa ada yang dicetak, kemudian kita upload di LMS. Nah, apakah modul itu harus dicetak menjadi sebuah buku, Pak, untuk pegangan anak, atau cukup anak-anak itu berkaku pada file-file yang sudah terkoneksi dengan sistem sekolah, Pak? Jadi bahan cetak itu maksud saya apakah harus buku, apakah bisa berupa file? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kalau sudah dicetak itu berarti bahan cetak. Jadi kalau belum dicetak ya bentuknya tadi, bisa multimedia, Mas, seperti itu. Jadi perkembangan zaman, ya saya pikir diunggah di LMS sekolah masing-masing seperti itu sudah cukup itu. Tetapi tadi beberapa kesulitan, mohon maaf, kesulitan tadi. Perlu cetak, perlu, ya, cetak juga perlu. Bagaimana kita kalau kita memberikan mengontrol siswa, kalau itu tidak melalui tidak dicetak seperti itu salah satunya. Bisa diterbitkan, bisa dibentuk, diunggah di webnya sekolah masing-masing. Jadi tergantung dari beberapa kondisi, Mas, seperti itu. Tetapi cetakan juga tidak kalah pentingnya. Jadi untuk melihat secara kasat mata kita bahwa siswa mengerjakan, siswa melakukan itu juga perlu. Bukti konkretnya kan di situ, modul dan sebagainya. Saya pikir itu, Bapak Ibu, waktunya sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih, Bapak Ibu semuanya, untuk terima kasih, Pak Dwi. Dan terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya Bapak Ibu semuanya. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Waktu sudah nuwun. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT PT bidang pengajaran untuk memenuhi syarat Serdos 2022. Demikian, terima kasih.